puncak kesolehan itu dengan kemiskinan? Tidak. Bisa juga orang kaya juga mendapatkan puncak kemuliaan. Kalau kemudian kemuliaan itu selalu identik dengan kemiskinan, loh, Utsman bin Affan kaya atau miskin, Pak? Loh, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, loh, kaya raya. Kan sempat saya cerita, Abdurrahman bin Auf itu doanya kok pengen habis semua hartanya. Pengen habis hartanya, maka ketika terjadi satu peperangan, dia menginfakkan seluruh hartanya. Untuk apa? Untuk membeli kebun kurma yang sahabat-sahabat tinggalkan itu. Perang Tabuk, dia beli semua kebun kurma itu. Alhamdulillah, duit saya habis. Bedanya sedikit dengan kita. Abdurrahman bin Auf itu pusing kebanyakan duit, pengen cepet habis. Kalau kita pusingnya nggak ada duit, Pak. Jadi bingung mau ngabisin apa kira-kira. Ini kan nggak jauh beda sebenarnya. Abdurrahman bin Auf itu apa? Biar cepat habis duitnya, dibelanjakan semua. Pas sahabat pergi kepada Tabuk, oh, kurma-kurma yang mau panen aku beli semuanya. Habis, senang dia. Tapi Allah boleh menginginkan Abdurrahman bin Auf ini miskin. Romawi kalau wabah penyakit, obatnya apa? Rendaman kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga yang berkali lipat. Tambah kaya nggak jadi miskin Abdurrahman bin Auf. Bahkan dalam salah satu kitab sirah sahabat, biografi Abdurrahman bin Auf, sahabat mengatakan sahabatnya, tidak ada penduduk Madinah yang tidak merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau lagi untung banyak, itu dia beli kebutuhan warga Madinah dijejer Pak di pinggir jalan. Silakan ambil yang butuh. Luar biasa mental-mentalnya para sahabat di awal-awal Islam. Ya. Jadi kalau kita kan udah bonus, kira-kira diumumkan apa nggak di masjid? Saya kadang kok kasihan pengurus masjid sama Pak RT ya Pak. Ini kalau di masjid saya nggak tahu kalau di sini. Suaminya nggak pulang, lapor ke RT. Betul Pak. Istrinya nggak pulang, lapor ke RT ke masjid. Tapi kalau dapat bonus tahunan itu nggak ada yang lapor itu. Anteng aja itu, kata aku rumahnya kebongkar aja tuh. Kemarin Pak jalan-jalan bulan Desember nih. Ini mau dapat bonus di bulan Desember nih. Bridgestone apa lagi Astra HM. Ya udah dapat bonus tahunan nggak ada info gitu ya, tahu-tahu udah pergi aja gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa puncak kesolehan itu bukan berarti kok kemiskinan. Orang kaya juga hak untuk apa namanya? Mereka berbuat baik. Teman-teman kuliah saya banyak dari Madura. Dia cerita di Madura itu ada seorang yang kaya raya sekali. Dia hobinya sedekah. Ya, yang kemarin sempat viral musuh di TV waktu kemarin. Juga kan tembakau atau apa? Dia sukanya sedekah itu. Sampai dia menarik apa nih? Saya tuh nggak tahu perusahaan saya itu ada berapa, sampai nggak tahu Pak. Saya nggak tahu gaji saya bulan, nggak tahu juga gajinya berapa. Yang penting duit masuk aja itu. Kayaknya nggak ada serinya duit itu. Teman udah cerita ini, termasuk sultannya di Madura, luar biasa. Nah kalau kemudian kaum muslimin yang begini, emang ada yang Allah takdirkan begini. Ada orang takdirkan dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan hartanya pas-pasan ya. Pas mau beli mobil ada, misalkan begitu Pak. Pas mau bangun rumah ada, mau naikin rumah ada ya. Ada juga sebaliknya, pas mau naikin rumah pas gak ada duitnya. Pas mau beli mobil pas gak punya duit juga ya. Pas beli bakso aja kadang-kadang pas gak ada duitnya. Wah ketemu di Sampo dan ngomong dan lempit 50.000, senangnya luar biasa itu ketemu. Jadi jamaah sekalian, inilah ujian-ujian. Baik, kita lanjutkan. Kita akan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan keluarga kita. Itu syaratnya kata Allah, walladzina sabaru wajhu rabbihim. Orang yang sabar dalam mencari keridhaan Tuhan. Ditakdirkan oleh Allah apapun takdir yang diberikan kepada kita. Orang beriman itu meyakini bahwa ini takdir terbaik. Kan ada satu ungkapan yang menarik, satu ayat. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Yang terbaik apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kok takdir saya begini ya, kok kondisi saya begini ya, kayaknya Allah nggak suka. Bukan Pak. Ya kalau orang beriman semakin tinggi kualitas imannya, kira-kira ujiannya semakin berat atau semakin ringan? Semakin berat ujian. Angin itu semakin kencang ketika kita manjat itu semakin tinggi. Mungkin bapak-bapak diuji masalah ekonomi, tahan, sabar deh, tenang deh. Selama masih ada koperasi aman sampai akhir bulan, misalkan begitu. Ekonomi diuji kuat, diuji dengan penyakit kuat, nggak masalah penyakit di sebelah ada BPJS misalnya. Diuji dengan wanita, goyah juga misalnya. Tapi ada yang lain di ujung wanita dia sabar, mohon maaf ya saya sudah berkeluarga, mohon maaf ya dan sebagainya, bisa dia. Tapi diuji dengan penyakit dia nggak sabar,
dia mencela Allah SWT, dia merasa kabur kepada Allah. Jadi setiap diri kita, jamaah rahmat Allah, sebenarnya kita ini sedang berjuang melawan ujian kita masing-masing. Yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Ujian Bapak dan ujian saya berbeda. Ujian satu dan yang lainnya pasti berbeda, nggak sama semuanya. Ya, sampai ada satu majelis, ada satu jamaah saya itu umurnya baru 22 tahun Pak. Ditakdirkan apa? Dapat bisnis yang begitu luar biasa. Bapak bayangkan umur 22 tahun sudah bisa mengumrohkan ibundanya dengan dia. Ini kalau biasa kecil-kecilan kayaknya enggak. Hasilnya pasti besar usaha dia. Tapi kemudian setelah itu apa? Bermasalah bisnisnya. Dia tersangkut hutang lebih dari 1 miliar. Kondisi belum menikah. Sampai waduh kayaknya nggak sanggup. Ya kalau Allah sudah ngasih ujian pasti sanggup selama kita bertawakal kepada Allah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Yang menarik ketika beliau sedang diuji begitu Pak, itu ada perempuan yang mau menikah dengan beliau. Dan itu pun tidak pacaran, tapi dijodohkan oleh seorang ustaz. Perempuan ini mau siap menanggung bersama. Ini luar biasa nih. Habis nikah sudah membantu suaminya memikirkan bagaimana mengembalikan uang yang kurang lebih 1 miliar lebih. Dia jalani berdua, ya alhamdulillah selesai. Istrinya sekarang bekerja salah satu petinggi di Indosat, dia di salah satu di perusahaan besar di Bekasi. Selesai. Cerita ke saya kemarin, mama beli rumah cash. Alhamdulillah senang rasanya. Beli mobil nggak mau nyicil, belinya cash, sudah beli cash. Ya kita kalau kilas balik 7 tahun yang lalu betapa luar biasanya, tapi sekarang sudah berbalik terbalik. Nah itu ketika Allah menguji seorang, dia sabar, suatu saat akan kemudian ya ujian itu akan berlalu dengan doa kita, dengan usaha kita dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang hari ini kita merasakan cobaan kayaknya berat. Coba Pak, kalau ada merasa berat, ada nggak di antara teman-teman kita yang cobaannya lebih berat? Pasti lebih banyak. Kalau hari ini cobaan kita kok, aduh ya Allah, gajian 10 koma terus tiap bulan, gimana ini ya? Biar jadi 5 koma misalkan, menjadi 20 koma, tanggal 20 sudah koma ya, tanggal 25 sudah koma, mending tanggal 25 pernah sudah koma. Nah ini tanggal 5 sudah koma, ini jadi masalah ya. Masih 25 hari lagi nih. Nah, jadi nggak ada dana cadangan, dana cadangannya cuma gaji ke-13 kali THR, itu senang luar biasa ini ya. Tapi kemudian kan buktinya bahwa bisa Pak. Saya suka memberikan ilustrasi begini, bapak-bapak yang kadang merasa pendapatan kita tidak vivo Pak. Tahu Pak ya vivo ya? Normalnya kan kalau vivo itu masuk keluar itu kan seirama gitu ya. Coba ini masuk sedikit keluarnya banyak loh. Masuk 1 keluarnya 5 gitu ya. Tapi buktinya juga sampai sekarang kita masih aman-aman aja kan Pak. Jangan kemudian merasa kita ini kayaknya saya memang miskin dunia, enggak. Saya pernah memberikan ilustrasi begini, bapak-bapak nanti di rumah coba ambil kertas, ambil pulpen, ngitung Pak, anak sekolah 3 tahun berapa kemarin biayanya. Untuk apa Ustaz? Biar bapak merasa bangga pernah punya uang banyak. Saya alami juga Pak, saya punya anak SMP sekarang kelas 3, saya hitung biaya masuk sekian, setiap bulan jajannya sekian, SPP sekian, 1 tahun itu. Loh ini 1 tahun SPP udah 15 juta, 3 tahun berarti 45 juta nih. Oh berarti 60 juta nih, misalkan itu Pak ya. Oh ternyata saya pernah punya uang 70 juta nih selama 3 tahun anak sekolah misalkan. Berarti saya pernah punya uang banyak. Cuma karena kita nggak sadari kan itu. Bapak-bapak untuk menghibur diri kita, bapak tuh pernah punya uang banyak misalnya. Meskipun tiap bulan pegang masih kayak jalan tol tuh lancar Pak, nggak berhenti pokoknya. Dapat langsung loh. Itu kan ya tahu ya. Jadi nggak ada hambatan gitu. Pokoknya posnya udah jelas ya. Sampai ada yang bilang gajian itu bukan hari yang menyenangkan misalnya. Terus hari malah paling memusingkan. Loh kenapa? Bingung baginya. Tapi Anda sudah masih beruntung masih gajian, betul loh. Dan coba yang lain nggak punya gaji. Tapi yang unik kadang orang nggak punya gaji itu tawakalnya lebih tinggi. Yang mereka jualan hari ini nggak tahu besok mau kemana, tapi mereka tetap hari terus jualan dan sebagainya. Bapak sekalian, saya ada contoh dekat rumah saya ini ada seorang bapak penjual buah dari Cirebon. Gerobaknya tulisan Putra Nuragung gitu. Suka ngobrol dengan saya. Ini bapak jualan buah bertahun-tahun di tempat ini dekat rumah saya. Kalau sholat, waktu sholat itu jualan buah itu dikerobongin pakai spanduk, diikat pakai tali, tinggal sholat bawa sarung dia. Selalu bawa sarung, di dorongannya itu ada sarung. Ini bapak ini selalu ceria kalau ketemu. Kadang-kadang ketemu saya saking akrabnya. Berapa pepaya nih? Berapa Ustaz? 15.000. Kadang saya candain 20.000 boleh nggak? Lah boleh 20.000, ya 20.000. Karena gitu suka bercandanya gitu. Jadi kalau ketemu ngobrol punya asik gitu.
kita senang gitu Pak. Soalnya kalau lagi sholat itu tinggal itu, kan udah tawakal lagi itu. Jam 11 malam saya pulang isi taklim, pulang ketemu beliau, belum pulang, belum Ustaz. Nah terus ini, ya nggak apa-apa, udah besok di kulkas, nggak basi, nggak busuk. Bismillah. Ketawakalan itu kadang-kadang kita belajar dengan mereka. Ya. Kalau kemudian mereka itu takut dengan apa yang mereka lakukan, nggak terjadi itu jualan, mendingan di rumah, tapi tidak dengan bapak ini. Coba kita bayangkan, dia nggak punya slip gaji loh, tapi dia tiap bulan bisa mengirim anaknya di kampung, istrinya di kampung. Artinya apa? Bahwa dia punya manajemen yang luar biasa itu. Dapat sekian, sisihkan untuk bayar kontrakan, untuk makan dan lain sebagainya. Jadi memang betul bahwa ayat-ayat Allah itu banyak terhampar di alam sekitar kita. Bagaimana kita harus belajar dengan